Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian subuh Yayasan Pendidikan As-Salam, Jalan Merpati, nomor 4 Sampang, Madura. Hari ini Ahad 14 Desember 2025. Tema pada hari ini adalah kolbu kiri, tempat husuk dan tempat ilmu. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kita ketahui bahwa kolbu kiri ini adalah tempat sentral manusia, tempat kebaikan, tempat menjadi sentral utama untuk manusia itu menjadi manusia yang baik, yang selalu dekat dengan Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu yang dilakukan oleh kolbu kiri adalah bahwa kolbu kiri itu memiliki emosi atau perasaan yang dirasakan oleh kolbu kiri atau jantung sebelah kiri itu sebenarnya tidak terjadi dengan sendirinya, bahwa kolbu kiri atau jantung kiri mempunyai perasaan atau emosi yang timbul di dalamnya itu disebabkan karena akibat daripada kolbu kiri selalu secara rutin mengadakan komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam kolbu kiri itu terdapat jiwa, dan inti daripada jiwa itu adalah fuad yang mempunyai pendengaran dan penglihatan batin untuk menangkap ayat-ayat Allah. Kemudian di dalam jiwa itu ada lub untuk menganalisa ayat-ayat Allah lalu memberikan kesimpulan. Nah, komunikasi yang terjadi artinya komunikasi tersebut dapat berbentuk seperti orang itu istiqomah di dalam melaksanakan sholat, terutama sholat 5 waktu, sholat malam, sholat duha, melengkapi sholat sunnah untuk mendampingi sholat wajib atau yang disebut dengan sholat rawatib. Kemudian banyak berzikir, mengingat Allah dimanapun dia berada, banyak berdoa, karena menyadari diri kita adalah makhluk yang sangat lemah, makhluk yang penuh dengan berbuat dosa atau melanggar perintah Allah. Kemudian juga disebabkan karena kita melakukan amal-amal soleh. Jadi amal soleh itu adalah suatu perbuatan yang dapat memberikan manfaat untuk diri sendiri maupun orang lain, menurut Al-Quran dan Sunnah. Nah Bapak Ibu, akibat daripada seringnya atau rutinnya kolbu kiri mengadakan komunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu, maka salah satu emosi yang dirasakan atau perasaan yang timbul daripada kolbu kiri itu adalah menyebabkan kolbu kiri itu menjadi tempat husuk, jadi tempat ilmu, itu dari Tuhan. Jadi alokasi itu. Jadi kalau ada orang husuk dalam sholatnya, itu husuknya ada di dalam kolbu, bukan di tempat lain, terutama kolbu kiri, di dalam jiwa. Kalau ada orang itu memahami ilmu, terutama ilmu agama, maka pemahamannya itu ada di dalam kolbu, bukan di tempat yang lain, bukan di otak,
bukan di mata, telinga dan sebagainya, tapi di dalam qalbu kiri, Bapak Ibu. Karena di dalam qalbu kiri itu Allah persiapkan perangkat-perangkat yang bisa memberikan pemahaman terhadap ilmu, terutama ilmu agama. Mari kita lihat Bapak Ibu di dalam surat Al-Hajj surat 22 ayat 54, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbika. Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini. Artinya diberikan ilmu tentang ketauhidan, mengesahkan Allah. Kemudian diberikan pengetahuan tentang Al-Qur'an, ya. Bahwasanya Al-Qur'an itulah yang berhak dari Tuhan. Fayu'minu bihi, lalu mereka beriman, yakni teguh di atas keimanannya, ya. Fatuhabita lahu qulubuhum, dan tunduk kalbu mereka kepadanya, yakni tunduk kepada Al-Qur'an, ya. Maka di dalamnya akan muncul khusyuk. Jadi orang itu pasti khusyuk, ya. Kemudian mengalami ketenangan. Kemudian juga yang ditimbulkan adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan dan ketundukan ini semuanya berasal dari Al-Qur'an. Karena mereka itu diberikan kemudahan. Wa innallaha lahadil ladzina amanu, dan sesungguhnya Allah adalah pemberi petunjuk bagi orang yang beriman dalam urusan agama mereka. Ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus, yaitu jalan yang benar yang tidak bengkok sedikit pun. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kita perlu menyadari Bapak Ibu bahwa pentingnya jiwa ini kita jaga kesuciannya, ya. Kalbu kiri kita jadikan kendali atau pemimpin di dalam tubuh kita, karena di dalam kalbu kiri atau di dalam jiwa ini sebetulnya tempat khusyuk, tempatnya orang-orang yang menjadi orang itu khusyuk. Jadi kalau orang itu beribadah, dia khusyuk karena Allah. Ketika berdoa, dia khusyuk karena Allah. Kemudian ketika dia sholat khusyuk karena Allah. Ketika dia beramal soleh, dia khusyuk karena Allah. Jadi itu ditimbulkan karena di dalam jiwanya itu ada kehusukan. Dan orang yang khusyuk itu pasti orang beriman, karena tanpa beriman orang itu mustahil khusyuk, ya. Seringkali saya katakan, apa iman itu? Orang yang sungguh-sungguh menyembah Allah, orang yang ikhlas mencintai Rasulullah, dan orang yang mau berjihad di jalan Allah, ya. Kemudian juga perlu kita yakini bahwa orang kalbu kiri itu atau jiwa itu adalah tempat ilmu. Jadi tempat penampungan ilmu, sehingga orang itu mengalami suatu pemahaman, terutama tentang ilmu tauhid dan ilmu Al-Qur'an. Nah, tapi itu ada syaratnya, orang itu harus beriman, ya. Kalau tidak beriman tidak bisa. Jadi kalau ada orang yang jauh dari Allah, orang yang bermaksiat kepada Allah, ya, orang yang selalu melanggar perintah Allah, orang yang misalkan rezekinya dari barang haram, itu mustahil orang itu akan mendapatkan petunjuk tentang pemahaman apa itu ilmu tauhid dan ilmu Al-Qur'an. Karena di dalam kalbu kiri itu tidak mau kalau ditempati hal-hal yang sifatnya menjauhkan dari Allah. Apakah disebabkan karena penyakit sodernya, ya, sering emosi, ya, iri, dengki dan sebagainya, atau penyakit fikirnya,
yang selalu cinta dunia berlebihan sampai lalai mengingat Allah, atau masuknya hawa nafsu dan godaan setan melalui fikirnya, atau penyakit kolbu kanan yang selalu mencari pembanding selain Allah. Semuanya itu harus disterilkan, di mana kolbu kiri mengendalikan pikir kita, kolbu kiri mengendalikan saudara kita, dada kita, kolbu kiri mengendalikan kolbu kanan kita. Maka dipastikan orang itu adalah orang-orang yang khusyuk, dipastikan orang-orang itu adalah orang-orang yang berilmu, yang Allah tanamkan antara ilmu dan kekhusyukan itu di dalam kolbu kirinya, di dalam jiwanya. Disebabkan karena orang itu beriman. Nah, kata Allah, ila siratim mustaqim, maka orang-orang itu adalah orang-orang yang selalu berada di jalan yang lurus. Bapak Ibu yang saya hormati, betapa pentingnya, luar biasanya kolbu kiri itu dijadikan pemimpin dalam kepribadian kita, karena di dalamnya ada jiwa, ada fuad yang mempunyai pendengaran dan penglihatan batin, ada lub yang mampu menganalisa ayat-ayat Allah, sehingga kita menjadi orang-orang yang lurus di jalan Allah. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.